Selamat datang kami ucapkan kepada Tuan Guru kita Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC.DSA PhD di Pondok Pesantren Nizamul Hikmah. Hadirin sekalian, marilah kita melanjutkan acara, yaitu kata sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Nizamul Hikmah Al-Ustaz Dorlan Lolot Nasution SPDI. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabilladzi istanqadzana Nasution SPDI. Beliau mendirikan pesantren ini bukanlah beliau karena seorang yang kaya, namun karena ayahanda kami adalah seorang aktivis pendidik pada zamannya, baik lewat media majelis taklim, MDA, dan belajar buta aksara Al-Quran sembari belajar praktek tata cara sholat di rumahnya di kala itu. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal tahun 2022 terjadi banjir bandang menimpa Desa Tamiang dan beberapa desa lainnya. Ribuan orang datang berkunjung ke kampung kami, berbagi duka, membawa berbagai jenis bantuan. Dan hari ini kembali kami didatangi oleh ribuan orang dalam keadaan bersukaria menyambut hadirnya guru mulia dalam acara tabligh akbar. Hari ini Nizamul Hikmah tidak pernah beranggapan, tidak pernah berasa bahwa Nizamul Hikmah ini adalah tanah bertuah dan tanahnya adalah tanah yang berkah. Namun dengan hadirnya seorang mubalik yang menerima penabalan nama Datuk Seri Ulama Seri Setia Negara, Tuan Guru kami yang telah hadir di pesantren ini, kami yakin dan percaya tempat ini akan dipenuhi dengan keberkahan dan mudah-mudahan akan menjadi bertuah. Nizamul Hikmah dalam keterbatasannya, Tuan Guru, kami menggratiskan anak yatim dan fakir miskin, dan bahkan setiap bulan datang orang yang dermawan membawa beras, memberikan bantuan kepada anak-anak yang tidak sanggup di pesantren ini. Selamat datang atas kehadiran Tuan Guru yang telah membagi waktu berkenan di Nizamul Hikmah. Bahkan kami berharap semoga Tuan Guru berkenan mengimami kami untuk salat Jumat di tempat ini, dan mudah-mudahan tempat ini akan berkah. Beli semangka dengan mengkudu, yang menjualnya banyak berkumpul. Sudah lama Tuan Guru kami merindu, hari inilah baru terkabul. Kalau Tuan pergi ke Makkah, lanjut ziarah ke Madinah. Nizamul Hikmah insya Allah menjadi berkah dengan hadirnya Ustadz Abdul Somad yang berpeci merah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh yang telah memberikan sumbangan dan bantuan atas terjadinya acara kita pada hari yang berbahagia ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz pimpinan Pondok Pesantren Nizamul Hikmah. Maka acara selanjutnya, tibalah kita pada puncak acara, tausiah dari Tuan Guru kita yang diawali dengan penandatanganan prasasti lapangan tabligh akbar Pesantren Nizamul Hikmah, Perpustakaan Raja Bangun Hasibuan RBH, Pendopo Pakih Usman Nasution. Kepada Tuan Guru Al-Ustaz kami persilahkan. Dan kami harapkan didampingi oleh pendiri Pondok Pesantren Nizamul Hikmah dan Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas. Coba mana lagi? Oh, nawala. Taruhlah. Cuaca. 2 bola. 2 bola. Ayahnya.
terek mundur sotik. Nah, kalau sembeng nyupat. Atau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Fine. Biado alak ita sesudena. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mur wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Habis sholat subuh tadi saya langsung keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jumpa lontong sayur, baru sampai di Ujung Batu. Dari Ujung Batu lanjut perjalanan, terbangun mata saya terbuka. Sudah di mana kita? Sudah di Sumatera Utara. Kenapa? Jalannya berlobang. Lanjut lagi perjalanan, saya tengok pasar, orang sudah melambaikan tangan. Oh, kita sudah sampai rupanya. Di mana ini? Pasar Sosa. Sudah sampai kita? Belum. Oh, belum juga sampai. Naik turun, naik turun, naik turun. Ramai sudah menyambut. Sampai kita? Belum. Naik jembatan titian Sirotol Mustaqim. Setelah itu barulah sampai di taman surga. Amin. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, maka ikutlah kamu makan dan minum. Di mana itu taman surga? Majalisuz zikri, majlis zikir dan majlis ilmu. Inilah taman surga Nizamul Hikmah. Amin. Seandainya orang Nizamul Hikmah, desa Tamiang, kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas. Ustadz kok ingat ada tulisannya di sana. Seandainya orang desa Tamiang ini padang sawitnya sejauh mata memandang, maka kalau sawit itu mati 25 tahun tak meninggalkan apa-apa. Apalagi sebagiannya udah tua-tua sawit, udah mau replanting. Seandainya orang desa Tamiang ini meninggalkan rumah yang mewah, yang megah, tinggal akan menjadi rumah hantu, karena yang punya sudah meninggal dunia.
Tapi berapa beruntungnya orang desa Tamiang yang ditinggalkan adalah majelis ilmu, majelis zikir bernama pesantren Nizamul Hikmah. Inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin. Kira-kira orang desa Tamiang ini beruntung apa tak beruntung? Beruntung. Orang yang paling beruntung adalah orang desa Tamiang, karena di desa mereka ada pesantren Nizamul Hikmah. Maka dari sini akan keluar para alim ulama dan pemimpin masa depan insyaallah. Maka saya mohon kepada Bapak Ketua DPRD yang hadir bersama kita, mudah-mudahan Bapak Ketua DPRD sehat walafiat. Amin. Ketika sidang paripurna ketok palu, maka sampaikan di sana sekian persen dari APBD Padang Lawas untuk pondok pesantren dan anak-anak yang berprestasi. Betul? Betul. Jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi tanda tangan pejabat-pejabat yang dipakai untuk pondok pesantren, itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Hadir bersama kita Bapak Kapolres dengan baju seragamnya, dengan pistolnya. Mumpung pistol itu masih besi, nanti pistol besi itu ditarik oleh negara, tinggal pistol air. Nanti baju seragam itu akan ditarik oleh negara, pensiun. Maka ketika masih ada jabatan, kumpulkan kapolsek, kumpulkan semua polisi-polisi, kutip zakat potong atas, infak, wakaf dan sodakoh, salurkan ke pondok pesantren, pembangunan kelas dan asrama, itu akan mengalir. Walaupun kita bukan ulama, bukan ustadz, bukan penghafal Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat yang tidak dapat saya sebutkan namanya hari ini, yang berada di atas maupun di bawah, bukan berarti yang paling tinggi di tengah bunga-bunga di atas pentas ini lebih mulia daripada yang di bawah di atas tanah. Boleh jadi yang di bawah, yang di atas tanah tidak beralas karpet, yang dari tadi duduk lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Diaminkan orang ini pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah arti pentas ini? Ini hanya pentas dunia, betul? Ustaz Abdul Somad tinggi di atas ini hanya sementara azan Jumat. Masuk waktu sholat Jumat, Abdul Somad pun selesai, dan setelah itu dia pun pulang meninggalkan pentas. Siapa yang mau merasakan gimana rasanya di atas pentas ini, habis acara ini naiklah ke atas. Apa rasanya di atas nih Pak Ustadz? Gamang melihat ke bawah, tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sedap cuaca di Nizamul Hikmah ini. Kata orang sekarang dunia ini sedang musim panas, betul? Tapi di Nizamul Hikmah suasananya sejuk. Saya merasakan tiba-tiba berhembus angin sejuk, rupanya kipas angin sudah hidup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya jabatan dengan tanda tangannya tolong pondok pesantren, yang punya seragam dengan seragamnya tolong pondok pesantren. Ibu-ibu rumah tangga tidak punya jabatan, tak punya seragam, masukkan anak kalian ke pondok pesantren Nizamul Hikmah. Berikan mereka semangat kepada anak-anak. Kau kutinggalkan di pesantren ini, belajar di Nizamul Hikmah, jangan pulang sebelum tamat. Libur pulang sebentar. Di Nizamul Hikmah ini kalau anak-anak belajar di pesantren, dijenguk berapa kali dalam 1 bulan boleh menjenguk Pak Ustadz? Sebulan sekali. Setiap pekan dijenguk di Nizamul Hikmah.
Ustadz Abdul Somad dulu belajar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang tua saya tinggal di Riau. Naik mobil 12 jam baru sampai Sampagul, sampai Pindah Pinggul. Barulah sampai ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Mak saya menjenguk saya waktu di pesantren setahun sekali. Jadi kalian di Nizamul Hikmah ini beruntung, tiap minggu dijenguk. Memang kalau saya ceritakan nasib saya, nanti adik-adik ini akan bilang itu derita lo kali. Setahun sekali dijenguk. Jangan menjenguk anak berbekal air mata. Jenguklah anak dengan semangat. Ini banyak ibu-ibu menjenguk anaknya ke pesantren, yang dibawanya hanya air mata, bukan nasihat. Mana kamar kau nak? Ini tipis sekali kasurnya. Mana makan kau nak? Ini lauknya. Justru anak itu menangis, ibu yang menguatkan mereka. Mak, kasurku begini, bagus. Kalau kau di rumah, di lantai kau kuat. Mak, lauknya begini, bagus. Kalau kau di rumah, nasi sama sambal garam kau kasih, sambal tuk-tuk sekali-sekali. Bangkitkan semangat. Ibu siap membangkitkan semangat anak belajar di sini. Siap. Dari bunyinya macam belum sarapan. Bangkitkan semangat anak ibu. Nanti setelah keluar dari pesantren Nizamul Hikmah, kalau ibu mau nangis, udah di jalan, udah sunyi, nggak ada orang, banyak pokok-pokok sawit itu kan. Pegang batang sawit tuh, nangislah di situ. Bangkitkan semangat anak-anak kita. Inilah anak-anak pejuang yang akan melanjutkan dakwah Islam di masa akan datang. Takbir. Allahu Akbar. Anak kau di mana? Anakku di SMP Plus. Anak kau di mana? Anakku di SMA Unggulan. Anak kau di mana? Itulah karena nggak lulus kemarin, aku masukkanlah ke pesantren daripada jadi hantu. Kau pikir pesantren ini tempat pembuangan? Pesantren ini adalah tempat anak-anak paling cerdas. Itulah yang dimasukkan ke pesantren. Betul? Apanya yang betul? SMP pelajarannya satu tangan ini selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, lulus. Tapi di pesantren Nizamul Hikmah kita hitung sama-sama. Nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, hadis, mustalah hadis, tajwid, arun qawafi, tambah lagi pelajaran umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila. Nggak cukup 20 jari tangan kaki untuk menghitung pelajaran di pesantren. Bangga tidak jadi anak pesantren? Bangga. Di kota orang bingung belajar, nggak ada tempat olahraga, sempit, tak ada tanah lapang. Di Nizamul Hikmah mau lari kalian, silakan lari kemana? Larilah ke pokok-pokok sawit sana, badan sehat. Di kota orang belajar, bayar untuk kolam renang 50.000 1 jam. Di Nizamul Hikmah pergi kalian ke tengah sungai itu, terjun ke bawah, berenang selama-lamanya, sehat badan. Ada dosa, ada silap, ada salah, mandi taubat, niat dari tepi jembatan. Nawaitu huslat taubah, aku niat mandi taubat, tus ke bawah. Bukan cuman dosa hilang, nyawa pun bisa hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 6 tahun lamanya belajar. SMP Sanawiyah 3 tahun, SMA Aliyah 3 tahun. Setelah itu kalian akan terbang sejauh mata memandang. Akan ada di antara kalian yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo. Ada di antara kalian yang akan melanjutkan pelajarannya ke Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Ada santri perempuannya. Ada di antara kalian yang akan jadi dokter spesialis di Universitas Indonesia.
Oh, banyak juga yang mau dokter orang. Setiap anak-anak TK wisuda saya kasih ijazah, kau mau jadi apa? Dokter. Kau mau jadi apa? Polisi. Kau mau jadi apa? Dokter. Udah agak 20 barulah satu. Kau jadi apa? Ustadz Somad. Heran saya, kenapa lah anak-anak ini mau jadi dokter, mau jadi dokter, mau jadi dokter. Rupanya tengok-tengok jadi dokter ini. Dokter ini martelnya kecil aja. Bukan macam tukang. Tukang ini martelnya besar, gagangnya rotan, bertenaga, kelempang. Mohon maaf, jangan tersinggung ya Pak tukang. Satu hari 200.000. Tapi dokter martelnya kecil aja. Pukul untuk lutut 10 juta. Lutut kiri 10, lutut kanan 10, 20. Tukang jaga malam, senternya batu baterainya 6. Dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. 1 bulan 2 juta, 3 juta paling tinggi. Mohon maaf, jangan tersinggung. Dokter, senternya kecil aja. Baterainya 1. Buka mata, 5 juta. Banyak pasien yang takut tutup. Karena buka tutup, kabarnya lain harganya. Mudah-mudahan kalian jadi dokter. Nanti kalau kalian jadi dokter, kalian buat acara khitan massal ke tempat-tempat yang sulit ekonomi, susah orang menyunatkan anak. Hadiri khitan massal bersama dokter dan tablik akbar Ustadz Somad. Daftarkan anak dan suami Anda. Nggak tahu ada laki belum bersunat kan? Ustadz Somad, ya. Ada yang mau ku sampaikan ini Pak Ustadz. Kenapa nggak disampaikan waktu pengajian tadi? Malu saya Pak Ustadz. Ini mau saya sampaikan 4 mata. Boleh Pak Ustadz? Jangan kan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalah? Lakiku belum bersunat Pak Ustadz. Loh kok bisa? Dulu dia waktu mau sunat taman SD, dia termasuk anak yang bandel, lari. Setelah itu, itulah sampai sekarang belum. Maka insya Allah tidak ada alasan. Semua perbuatan baik tidak boleh ditunda-tunda. Yang mewakafkan tanah, begitu saya cerita wakaf langsung keluar kota. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ini tukang cuman 2 orang aja yang bawa kota. Tolong naikkan ke atas nih. Ini banyak ikan-ikan besar di sini. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu kotak yang belakang, jalankan di atas meja. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu yang tidak bawa duit bisa masukkan ke dalam kotak itu cincin, gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, gigi emas. Nggak ada, cepat. Ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya subang, gelang kaki, punya rantai. Begitu nanti malam jam 12 sakratul maut, mati. Habis semua emas-emas ibu itu diambil bapak untuk nggak boleh suuzon. Suuzon mana mau mereka kawin lagi. Mereka nih suami setia yang nggak bisa berpindah ke lain hati, Bu. Paling cincin gelang ibu itu mereka belikan kebun sawit, mereka belikan ruko, berdagang di pasar Sosa. Sesudah itu baru orang untuk kawin. Apa yang kekal abadi yang akan kita bawa setelah kita mati menghadap Allah? Tanah wakaf yang diwakafkan untuk pesantren Nizamul Hikmah. Inilah tanah yang kekal abadi. Tanah yang ditanam sawit habis dijual anak cucu. Tanah yang dibangun rumah habis dijual ahli waris. Tanah yang diberikan ke pesantren akan kekal abadi.
Alhamdulillah Ustaz Somad, selesai Ustaz ceramah di desa Tamiang kemarin, langsung berdatangan orang-orang mewakafkan tanahnya. Itu kebun sawit saya wakafkan. Kebun sawit siapa Pak? Nggak tahu. Gimana mewakafkan sawit punya orang? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua ini hidup, dan hidup ini pasangannya adalah Mimda tema taya bawati. Orang kaya Mati. siapa? Orang Tamiang ini yang sawitnya banyak, yang getah karetnya banyak, yang kelapanya banyak, mati. Betul? Pejabat Mati. ya kuat-kuat ada orang. Polisi nggak segan kalian sama Pak Kapolri. Anggota dewan Mati. astagfirullah. Ada Pak Ketua DPR. Ustad Mati. aku pun orang ini nggak segan juga. Kalau mati Abdul Somad, dia tidak kaya yang bisa berwakaf, maka sedikit banyak yang kusampaikan ini diamalkan oleh adik-adikku, diamalkan oleh ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Tamiang ini dihadiri ikan, naik dari sungai itu ke atas. Itu ikan anak ibu itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, hari yang paling mulia, hari Allah menciptakan Nabi Adam, hari Nabi Adam dikeluarkan dari surga, hari jatuhnya hari kiamat. Di hari Jumat yang barokah ini kita berkumpul di tempat paling baik, majelis ilmu, berkumpul bersama orang baik, orang-orang beriman, bersama dengan hari paling baik, hari Jumat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Mati kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang desa Tamiang, masyarakat Nizamul Hikmah ini, saya yakin doanya makbul. Betul? Mana bukti doanya makbul? Cuaca tidak panas dan tidak pula hujan, sejuk, macam ada awan yang menutupi kita dari atas. Mudah-mudahan berkat doa makbul Bapak Ibu, saya cuma minta satu doa, doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Langsung tutup dengan doa. Oh, cepat kali ceramah di sini ya. Padahal udah masuk waktu sholat Jumat. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik, supaya Bapak Ibu yang berwakaf, berinfak, bersedekah, rezekinya berlimpah, supaya anak-anak semuanya soleh dan solihah, dijaga dari zina, dijaga dari narkoba, dijaga dari LGBT, dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Para alim, para ulama, pimpinan, guru-guru, tuan syekh kita diberikan Allah umur panjang, diberikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Bapak Ketua DPRD beserta anggota, Bapak Kapolres beserta anggota yang mengawal kita pada hari ini, diberikan Allah kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Ala hazihin niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu di Nizamul Hikmah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah.
wala raghiban illa anjabatah, yang belum ada anak berikan keturunan soleh solihah penghafal Quran ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah tunaikanlah ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga anak-anak kami ini dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fi, jadikan pesantren Nizamul Hikmah pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Allahumma ja'al tullabana wa talibatina, jadikan para santri-santriwati kami minal ulama'il amilin, menjadi para alim ulama. Takharraja min hadzal ma'had al-ulama waz-zu'ama al-mufassirun wal-usuliyun was-sufiyun wal-muhaddithun, keluar dari pesantren Nizamul Hikmah ini para alumni yang terdiri dari para ahli tafsir, ahli qiraat, ahli hadis, ahli fiqih, ahli aqidah, memegang panji-panji ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami siang ini di tempat yang penuh dengan berkah, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, jaga ketertiban dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh ya son betul. Mana kita sol.